Sudah boleh duduk kan? Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan duduk, mungkin bisa ditemani ayah dan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Wakil Dekan 1 FK Unisma, Dr. Hajah Erna Sulistiawati MPes PhD. Pada yang terhormat Wakil Dekan 3 Dr. Haji Arif Yahya MKes. Kepada yang terhormat Kaprodi Kedokteran Dr. Dini Sri Damayanti MKes. Kepada yang terhormat Kaprodi Pendidikan Profesi Dr. Hajah Diah Adriana, Sekprodi Pendidikan Kedokteran Ibu Yoni Rina Bintari SSI MSc, seluruh dosen dan karyawan Civitas Akademika FK Unisma yang hari ini berkenan hadir baik secara online maupun online melalui berbagai media, Zoom, YouTube, dan lainnya. Dan terutama kepada mahasiswa, calon pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Islam Malang yang sedang berbahagia bersama keluarga maupun orang yang disayang. Hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hari ini masih memberikan kita semua kesempatan untuk duduk, berkumpul, dan bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi, baik itu secara fisik maupun secara mental, baik itu secara online maupun secara metode yang lain. Tiada hal yang bisa kita kerjakan apabila Allah tidak memberikan restunya pada kita. Oleh sebab itu, marilah kita selalu mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Selanjutnya, marilah kita selalu mengucapkan salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang sudah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dalam dinul Islam. Berikutnya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan pendidikan profesi kedokteran di FK Unisma. 2020 adalah tahun yang cukup berat bagi FK Unisma maupun semua pendidikan profesi di Indonesia. Dengan adanya COVID-19 tentu membuat kita harus melakukan inovasi terkait dengan proses belajar, terkait dengan proses mengajar, dan juga terkait dengan proses-proses lainnya sehubungan dengan pendidikan yang ada di profesi dokter maupun di sarjana kedokteran. Untuk pendidikan profesi, tentu yang harus dipahami bahwa pendidikan profesi ini nanti mahasiswa harus terjun di rumah sakit. Tidak ada ceritanya menjadi dokter, kemudian tidak pernah menyentuh pasien. Itu tidak bisa. Begitu juga mendidik dokter, kita tidak bisa kalau mahasiswanya tidak bertemu pasien atau tidak berada di rumah sakit. Oleh sebab itu, resiko terkait dengan pendidikan berada di rumah sakit tentu akan ada. There is no such thing as free risk. Itu yang selalu saya percaya. Bahwa tidak ada sesuatu itu yang tidak ada resikonya. Bahkan kita keluar dari rumah pun pasti akan ada resikonya. Tapi a ship in the harbor, dari sebuah kapal di dalam sebuah pelabuhan, itu ada, tapi tidak ada gunanya. Karena that's not why the ship is built. Jadi bukan karena itu kapal dibangun. Jadi kapal dibangun memang dia harus berlayar. Artinya dia harus menghadapi tantangan dan dia harus menghadapi segala kemungkinan dan resikonya. Tapi bukan berarti kemudian kita berlayar tanpa ada kompas, tidak berlayar tanpa ngerti mau kemana, atau berlayar tanpa ada perlindungan. Itu juga hal yang salah. Oleh sebab itu dalam pendidikan profesi, sekali lagi saya mengingatkan,
Anak-anak sekalian sudah mendapatkan APD, baik itu Skoret, masker N95, masker bedah, baju jaga, dan sebagainya. Harap benar-benar dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa untuk selalu menggunakan atau mengingat prinsip protokol kesehatan dengan sering mencuci tangan, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, memperhatikan lingkungan, menghindari kerumunan, dan yang paling penting kita harus bisa memahami bahwa apabila kita sakit, kita harus mau mengisolasi diri kita untuk melindungi orang lain. Oleh sebab itu, komunikasi yang baik antara mahasiswa pendidikan profesi dengan kaprodi profesi dan juga sekprodi profesi sangat diperlukan. Jadi, segala masalah atau segala adanya hal-hal yang dapat menyebabkan kalian menghadapi permasalahan dalam proses pendidikan profesi, harap segera langsung dikomunikasikan, sehingga kemudian bisa kita segera selesaikan dan masalah itu tidak mengambang berlarut-larut. Oleh sebab itu, sekali lagi dalam pendidikan profesi, harap benar-benar berkomunikasi dengan baik dengan Kaprodi dan Sekprodi, begitu juga dengan Komkordik, dengan staf admin, baik itu yang di FK maupun yang ada di rumah sakit jejaring maupun rumah sakit FK Unisma. Berikutnya, yang perlu diingat bahwa menjalani pendidikan profesi itu yang paling penting adalah terkait dengan pembentukan attitude dan kemampuan. Kalau kita ngomong tentang skill, itu tidak ada cara lain kecuali berlatih, berlatih, dan berlatih. Jadi nanti kalau ada kesempatan jaga, kesempatan bertemu pasien, diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan, do it. Lakukan. Jangan melarikan diri dari tanggung jawab, apalagi lari dari jaga, apalagi mari ngono tidak pernah kelihatan selama koas. Sistem pendidikan di koas berbeda sekali dengan sistem pendidikan di kedokteran. Oleh sebab itu, benar-benar perhatikan, baca aturan, dan perhatikan ketentuan yang sudah berlaku, kemudian taati. Sampai kemudian pendidikan profesi tidak bisa menaati aturan dan ketentuan yang berlaku, maka sanksinya langsung turun dari dekan, baik itu dalam bentuk sanksi, skorsing, penarikan, atau bahkan kami keluarkan dari pendidikan profesi. Dokter akan memegang nyawa orang lain. Kalau kalian tidak bisa memahami bahwa you have other people's life at your hand, then maybe you need to rethink your profession. Jadi pahamilah bahwa nyawa orang lain akan ada di tangan Anda. Nomor satu, ya kamu harus ngerti. Kalau kamu sudah ada teorinya, sudah jadi sarjana, sarjana itu adalah orang yang memiliki ilmu dan kemampuan di bidang yang dia berikan sarjana tersebut. Berarti kalau kalian disebut sarjana kedokteran, berarti kalian adalah orang yang ahli di bidang kedokteran atau ngerti ilmunya. Oleh sebab itu, pada pendidikan profesi, pendidikan kedokteran, apa yang sudah kalian dapatkan dalam proses skill, CSL, dan proses pembelajaran yang ada di preklinik, kuatkan kembali di pendidikan klinik. Kesempatan yang ada jangan pernah dibuang sia-sia. Karena tidak ada kesempatan kedua. Tidak selalu orang itu mendapatkan kesempatan kedua. So you have this one chance. Don't blow it. Don't take it for granted. And most of all, use it well. Tidak semua kesempatan itu bisa datang 2 kali. Jadi jangan sia-siakan. Jangan dibuang percuma dan gunakan sebaik-baiknya. Bagaimanapun juga kita harus menjaga 3 hal. Nomor 1, menjaga nama di kita sendiri dengan menjadi orang yang baik. Kalau kita jadi orang yang baik, nama kita akan baik. Nomor 2,
kita harus menjaga nama orang tua kita. Kenapa kok nama orang tua kita jaga? Karena we came from them. Kita itu hadir karena adanya mereka. Susah payah kerja keras mereka menghasilkan kita. Jadi mari kita jaga nama mereka dengan menjadi atau berusaha memberikan yang terbaik. Apakah itu nanti hasilnya kita bicarakan terakhir, tapi kita harus tahu, kita harus berusaha memberikan yang terbaik agar orang tua kita itu bangga sama kita. Agar orang tua kita itu kemudian bisa menepuk dada mereka dan berkata kepada orang, ini loh anak saya. Sudah berusaha seperti ini. Itu adalah hutang budi yang harus kita bayar pada orang tua kita. Dan itu tidak akan pernah bisa berhenti. So every day we have to be better than we are yesterday. Karena apa? Karena kita menjaga nama orang tua kita. Jadi hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari kemarin harus lebih baik lagi. Dan seterusnya dari hari sebelumnya. Jadi esok hari, every day we getting better. Karena kita menjaga nama orang tua kita. Dan yang terakhir kita harus menjaga institusi kita. Menjaga Indonesia kita. Menjaga kita sendiri sebagai sebuah bangsa. Dengan menjadi yang terbaik. Kalau kita jadi yang terbaik, maka institusi kita akan naik, bangsa kita juga akan hebat, dan semua yang bersentuhan dengan kita pun akan menjadi lebih kuat. Saat kita kuat, maka kita bisa mendukung orang lain. Bukankah orang yang paling baik adalah orang yang mampu bermanfaat untuk orang lain? Jadi marilah kita berusaha melakukan hal-hal tersebut untuk kepentingan kita sendiri, kepentingan orang tua kita, kepentingan institusi, dan yang utama untuk bangsa Indonesia ini. Kalian adalah penerus kami yang sekarang jumlahnya mungkin banyak yang berkurang dengan adanya pandemi. So, kalian harus step up, kalian harus naik, kalian harus mau berusaha. Kalau kalian tidak mau berusaha, habislah bangsanya. Jadi mari berusaha, bekerjalah yang baik, kerjakan dengan baik, lakukan semuanya sebaik-baiknya. Semua sudah ada panduannya, dibaca, dipahami, kemudian dikerjakan. Sumpah yang kalian baca mewajibkan kalian untuk bekerja sebaik-baiknya dalam kapasitas dan kemampuan kalian sebagai seorang dokter muda. Seorang dokter is a privilege. Jadi tidak semua orang punya kesempatan jadi dokter. Oleh sebab itu, gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk membawa kebaikan seluas-luasnya. Dan yang paling penting adalah mengumpulkan bekal kita untuk kemudian menghadap yang kuasa. Oleh sebab itu, baiat Dokter Muslim FK Unisma selalu diakhiri dengan kata-kata inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya, apapun yang kita kerjakan, kita pikirkan, kita katakan, kita lakukan, dan kita hadapi atau kita kerjakan setiap hari, it's for God and God alone. Karena Allah dan Allah semata. Jika kita sudah bisa berpikir seperti itu, insya Allah semuanya akan baik dan membaik. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua mahasiswa FK Unisma yang sudah mempercayakan putra-putri Bapak Ibu kepada FK Unisma untuk dididik menjadi dokter muda maupun dokter muda Muslim FK Unisma. Kedepannya FK ini akan selalu melakukan perbaikan yang tentunya akan ada hal-hal yang akan mempengaruhi proses belajar dan mengajar mahasiswa di lingkungan FK Unisma. Tapi akan selalu kami komunikasikan, kami bicarakan, dan akan selalu kami sosialisasikan. Untuk Klerek, tahun ini 2021 kami sudah mulai mengimplementasikan keputusan dekan pada tanggal 16 September 2021 pada tanggal
pada Agustus 2019. Jadi 2019 kami sudah menyampaikan bahwa untuk masuk pendidikan profesi sekarang ada seleksinya, ada prosesnya. Mengapa harus demikian? Karena ada perubahan-perubahan terkait dengan sistem pendidikan Indonesia dan juga sistem proses belajar mengajar di Unisma. Oleh sebab itu, proses pendidikan profesi yang sekarang koas atau klerek akan diminta untuk membuat surat keterangan, melakukan pemeriksaan-pemeriksaan, karena memang itu tadi, not everyone can be a doctor. Jadi kalau Anda memang diberikan kesempatan menjadi dokter, use it well. Jangan sia-siakan, jangan dibuang percuma. Pada anak-anakku, selamat datang di era pendidikan profesi. Semoga kalian bisa memahami dan memahamkan bahwa pendidikan profesi itu sebuah tanggung jawab yang luar biasa. Bukan hanya sekedar jalan setiap hari, masuk rumah sakit, pulang, jaga, buat itu bukan. Kamu belajar karena suatu saat yang berdiri di antara pasien dan kematian pasien adalah seorang dokter yang luar biasa. So, this is your first step to be a great doctor. And maybe someday, mungkin suatu saat nanti, kalian akan menggantikan kami dengan posisi yang lebih tinggi, dengan kemampuan yang lebih hebat, dan juga hasil-hasil achievement yang lebih luar biasa dari kami pendahulu kalian. Karena setiap generasi memiliki tantangannya sendiri, belajarlah, lakukanlah untuk masa depanmu sendiri, untuk zamanmu sendiri, untuk masamu sendiri. Semoga proses belajar yang akan kalian lakukan di FK Unisma akan mendewasakan kalian, meningkatkan ketahanan kalian, dan menguatkan kemampuan otak, mental, dan juga tangan kalian untuk menjadi barrier antara pasien dan kematian. So be a great doctor. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampaikan terima kasih atas sambutan maupun nasihatnya.